Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun, NIM 24080103. Saya berasal dari mahasiswa UIN dari Banate, program studi ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori komunikasi beserta dengan contoh-contohnya. Yang pertama ada teori satu arah. Teori ini menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah dari pengirim ke penerima melalui siaran channel. Contoh dari teori ini seperti seorang penyiar radio yang memberikan informasi kepada pendengar. Selamat siang para pendengar setia, bareng lagi bersama kami di sini LHFM. Gimana kabarnya? Pasti baiklah, tetap semangat dimanapun kalian berada. Seperti biasa kami di sini akan membawakan MK yang lagi hits dari Dome maupun Manca. Yang kedua ada teori interaksional. Teori ini menggambarkan komunikasi sebagai proses dua arah, di mana pengirim dan penerima saling bertukar peran secara bergantian. Contoh dari teori ini bisa di sekolah dalam diskusi antara guru dan murid, di mana guru menyampaikan materi, lalu murid memberikan umpan balik berupa pertanyaan. Miss, kalau bahasa Indonesianya tomorrow, apa? Besok. Sekarang saja, Miss. Enggak bisa. Jawabannya, besok. Masa saya tanya satu kata saja, dijawabnya besok? Ya, ada teori transaksional. Dalam teori ini, komunikasi dianggap sebagai proses yang terjadi secara simultan. Artinya pengirim dan penerima saling berkomunikasi secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Contoh dari teori ini dalam diskusi kelompok, di mana anggota kelompok saling berbicara, mendengarkan, dan merespon secara bersama-sama. Okay, here's the plan. We do nothing. Sounds good. Amen. That's inspiring. Yang keempat ada teori kultivasi. Teori ini adalah teori yang menjelaskan paparan media yang terjadi secara terus-menerus yang dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia. Contoh dari teori ini seperti orang yang menonton film kriminal yang menganggap dunia nyata lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Yang kelima, teori ini menjelaskan bahwa audiens bersifat aktif dan secara sadar memilih media untuk kebutuhan atau kepuasannya. Contoh dari teori ini, seseorang menonton YouTube tutorial memasak karena ingin menambah pengetahuan. Selanjutnya, keenam ada teori penanaman. Ini menyatakan bahwa paparan media yang terjadi dalam jangka panjang, terutama televisi, dapat menanamkan persepsi tertentu tentang realitas sosial ke dalam benak penonton. Contoh dari teori ini, penonton sinetron yang sering menampilkan gaya hidup mewah dan menganggap kemewahan itu adalah hal yang umum dan wajar. Selanjutnya yang ketujuh ada teori lingkar kesunyian. Teori ini menjelaskan bahwa orang memilih cenderung untuk diam, untuk menyembunyikan pendapatnya, karena mereka menganggap pandangannya berbeda dari mayoritas, karena takut dikucilkan atau disalahkan oleh lingkungan sosialnya. Contoh dari teori ini, di media sosial, jika mayoritas pengguna mendukung satu kandidat calon politik tertentu, maka orang yang tidak memilihnya mungkin
akan diam karena takut akan disalahkan atau takut merasa disalahkan atau dihujat. Dan yang kedelapan ada teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi media menentukan apa yang penting untuk kita pikirkan. Contoh dari teori ini, media sering memberitakan tentang kenaikan harga BBM, di mana masyarakat sehingga masyarakat menganggap isu ekonomi adalah masalah yang penting saat ini. Selanjutnya yang ke-9 ada teori jarum suntik. Teori ini beranggapan bahwa pesan media disuntikkan langsung ke dalam pikiran audiens, sehingga audiens akan merespon sesuai dengan kehendak media tanpa berpikir kritis. Contoh dari teori jarum suntik ini adalah selama Perang Dunia II, propaganda di radio membuat masyarakat langsung percaya dan mendukung perang tanpa berpikir kritis. Selanjutnya yang ke-10 ada teori kepala batu. Teori ini menyatakan bahwa audiens tidak selalu mudah dan dipengaruhi oleh media, karena mereka memiliki pendirian, pengalaman, dan nilai-nilai sendiri. Contoh dari teori kepala batu ini, seseorang yang sudah fanatik pada satu partai politik tertentu, sehingga meskipun media memberitakan negatif tentang partai tersebut, pendiriannya tetap sama, tidak pernah berubah. Tadi sedikit penjelasan dari saya tentang teori-teori komunikasi beserta dengan contoh-contohnya. Dimana dalam video tersebut tadi saya membahas ada 10 teori komunikasi, yaitu ada teori satu arah, teori interaksional, teori transaksional, teori kluvitasi, teori kepuasan dan kegunaan, teori kegunaan dan kepuasan, teori penanaman, teori lingkar kesunyian, teori agenda setting, teori jarum suntik, dan yang terakhir ada teori kepala batu. Semoga bermanfaat dan dapat mudah dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You didn't have to cut me off. Like that. Say that I could never. That we were nothing.